Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi dalam mata kuliah Cross Culture Understanding atau studi lintas budaya. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik ketiga kita, yaitu tentang stereotypes atau stereotip. Baik, sebelum kita lanjutkan materi, silahkan di-subscribe dulu channel ini dan boleh di-share, mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang sedang belajar topik ini juga. Baik, kita akan mulai pembahasan kita dengan mengetahui apa yang Anda pikirkan atau apa yang bisa Anda sebutkan, Anda labelkan terkait dengan beberapa foto berikut ini. Anda bebas untuk menilai atau melabelkan orang-orang ini berdasarkan pikiran Anda sekarang. Ini foto yang pertama, seorang muslim dengan peci, jenggot tebal seperti ini. Apa yang muncul di pikiran Anda? Atau kira-kira apa yang diketahui orang secara umum bila melihat muslim dengan penampilan seperti ini? Yang kedua, apa yang Anda pikirkan kira-kira kalau kita melihat orang atau pria dengan penampilan seperti ini? Badan penuh tato, gaya berpakaian, ya. Yang ketiga, apa pendapat Anda tentang gambar perempuan ini? Apa yang Anda pahami tentang perempuan secara umum? Selanjutnya, apa yang Anda tahu tentang orang Amerika kalau kita lihat dari gambar ini? Dan yang terakhir, apa komentar Anda tentang pria ini? Pria Jawa dengan belangkon dan pakaian tradisional luriknya. Baik, Anda sudah memiliki pendapat sendiri atau label-label tersendiri tentang orang-orang tadi. Yang label-label tadi mungkin Anda dapat dari pengetahuan-pengetahuan atau pengalaman pribadi Anda, dan itulah yang kita sebut sebagai stereotypes atau stereotip. Oke, jadi penilaian atau label kita terkait seseorang atau sekelompok orang itu yang disebut sebagai stereotypes. Tapi kita coba definisikan lagi, what is stereotypes? Jadi pada dasarnya secara bahasa dia berasal dari bahasa Latin yang berarti fixed model atau gambaran pasti. Ya, jadi stereotype secara istilah diartikan sebagai generalisasi pendapat tentang beberapa orang atau sekelompok orang berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu atau pengalaman atau pengetahuan dengan akar yang kuat mengenai sekelompok orang. Jadi ini adalah generalisasi pendapat. Stereotype itu generalisasi pendapat mengenai orang atau sekelompok orang. Kalau stereotip itu kita berikan kepada satu orang saja, individual, maka stereotip itu disebut idiosyncratic. Idiosyncratic, penilaian kepada orang tertentu. Tapi stereotip juga biasanya diberikan kepada kelompok orang atau social stereotype. Studi tentang stereotip ini dimulai oleh Walter Lippmann pada tahun 1922, seorang behaviorism atau orang yang pelajari tentang perilaku manusia. Baik, tokoh lain yang pelajari tentang stereotypes adalah Hofstede Theory. Hofstede menyebutkan bahwa pada dasarnya manusia itu mempunyai tiga dasar keunikan. Yang pertama, manusia itu memiliki hakikatnya sendiri atau human nature, dan itu menjadi basis yang cukup besar. Misalnya, setiap orang perlu tidur, setiap orang perlu makan, setiap orang perlu bekerja. Ini adalah karakter keunikan manusia yang ada pada semua orang, atau hakikatnya semua orang seperti itu. Yang kedua, ada karakter khusus yang berdasarkan budaya. Ya, jadi ini yang kemudian membedakan kelompok orang tertentu dengan kelompok orang yang lain berdasarkan budaya. Dan ini juga menjadi ciri atau keunikan dari orang tersebut atau orang-orang tersebut. Jadi bisa secara individu, bisa juga secara kelompok. Dan yang terakhir, orang juga harus dinilai keunikannya sebagai orang tersebut, karena dia juga memungkinkan untuk memiliki keunikan secara pribadi berdasarkan personalitinya. Nah, ini adalah teori keunikan manusia yang nantinya akan kita bandingkan dengan pemahaman kita tentang stereotypes.
Baik, selanjutnya kita coba memahami apa yang menjadi karakteristik atau ciri-ciri dari stereotypes. Stereotypes secara sederhana bisa kita definisikan sebagai label atau sebutan-sebutan kita, penilaian-penilaian kita yang kita labelkan atau yang kita sematkan pada seseorang atau sekelompok orang tadi, biasanya mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, dia merupakan inference to generalization. Jadi dugaan yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang umum, ya. Jadi dia hanya dugaan kemudian dianggap umum. Itu stereotypes atau stereotypes biasanya seperti itu. Yang kedua, stereotypes itu biasanya digunakan untuk mengurangi uncertainty atau ketidakpastian. Jadi pada saat kita memasuki atau bertemu dengan sekelompok orang yang belum kita kenal, maka pikiran kita secara otomatis akan menggunakan data-data yang kita punya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, baik itu informasi-informasi dari orang atau dari yang kita baca tentang kelompok orang tersebut, dan itu menjadi stereotypes yang kemudian kita labelkan kepada orang atau kelompok orang tersebut. Yang ketiga, stereotypes itu dianggap rigid atau tidak berubah, tapi sebetulnya stereotypes itu akan mengalami perubahan-perubahan. Artinya tidak semua stereotypes yang kita miliki itu benar, karena pada kondisi tertentu sangat mungkin stereotypes itu sudah berubah. Dan yang terakhir, stereotypes itu bisa merupakan label positif atau label negatif. Misalnya, pada saat kita bertemu dengan sekelompok orang, kita kemudian memberi label bahwa orang ini memiliki sikap atau karakter positif tertentu atau memiliki karakter negatif tertentu. Nah, ini bentuk ciri-ciri dari stereotypes yang biasanya kita labelkan kepada seseorang atau sekelompok orang. Ada beberapa bentuk dari stereotypes. Yang pertama, stereotypes berdasarkan kenegaraan atau nationality. Ini yang contohnya kita berikan pada saat kita melabel orang dari negara tertentu. Misalnya, kita punya pendapat sendiri, orang Indonesia itu ramah, orang Indonesia itu pekerja keras, orang Indonesia itu sopan, dan sebagainya. Tapi pada saat kita bicara tentang orang dari negara lain, misalnya kita bicara tentang orang Amerika, maka itu juga merupakan stereotype yang kita berikan berdasarkan nationality. Yang kedua, ada stereotype yang diberikan berdasarkan ras, ya, atau kelompok ras. Misalnya, stereotypes tentang orang kulit hitam, stereotypes tentang kelompok agama tertentu, ya, tentang Muslim, tentang Kristen, tentang Buddha, dan sebagainya, itu disebut sebagai racial stereotypes. Yang ketiga adalah political stereotypes. Ini label stereotypes yang diberikan kepada orang berdasarkan aspek politiknya. Misalnya kita menilai orang dari partai A biasanya begini, begini, dan begini. Itu merupakan political stereotypes. Dan yang terakhir adalah gender stereotypes. Gender stereotypes ini label-label yang kita berikan berdasarkan perbedaan jenis kelamin atau gender. Misalnya, perempuan itu cenderung distereotipkan sebagai orang yang bekerja di rumah saja, gitu ya. Karena mereka punya stereotip sabar, sedangkan pria itu dianggap orang yang wajar untuk bekerja di luar rumah. Nah, dan banyak lagi label-label yang kita berikan kepada seseorang berdasarkan perbedaan gender atau jenis kelaminnya. Ini jenis-jenis stereotypes. Kemudian, stereotypes itu sendiri mempunyai sisi positif dan negatif. Yang pertama, sisi positifnya adalah dengan stereotype itu kita bisa memproses informasi secara cepat tentang seseorang atau suatu kejadian. Kemudian, stereotype itu memudahkan kita mengorganisir pengalaman-pengalaman atau informasi tentang seseorang atau sekelompok orang dari masa lalu. Jadi bisa lebih terorganisir. Kemudian kita bisa memprediksi perilaku atau behavior dari seseorang atau sekelompok orang berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah terkumpul tadi. Dan yang terakhir, dia bisa memberikan akses informasi yang bisa membedakan antara individual dan antara grup. Jadi nanti pada akhirnya, setelah memberikan label tertentu berdasarkan kelompok-kelompok tadi, pada akhirnya kita akan tetap juga menilai berdasarkan individunya.
Baik, selain sisi positif dari atau manfaat dari stereotype tadi, stereotype juga bisa memberikan dampak-dampak negatif dalam interaksi sosial kita. Yang pertama, stereotype itu dianggap sebagai oversimplified generalization atau terlalu menganggap umum, ya, terlalu menganggap umum satu pendapat, padahal belum tentu aslinya seperti itu. Tadi karena seseorang itu tidak selalu dinilai berdasarkan budayanya atau stereotip kulturalnya, tapi dia juga bisa memiliki keunikan secara pribadi. Ya. Yang kedua, uh, stereotip itu bisa menjadi benih untuk generalisir ide yang error, yang salah, gitu ya. Nah, ini dia menjadi awal-awalnya saja, sebelum bisa dikonfirmasi, maka dia bisa menjadi breeding ground, menjadi awal benih untuk kesalahan pendapat. Yang ketiga, uh, stereotype juga bisa menjadi sumber utama disinformation. Kalau stereotype itu kita anggap sebagai sumber informasi, maka dia bisa jadi menjadi sumber kesalahan informasi tadi. Dan yang terakhir, karena kesalahan-kesalahan yang ini, maka bisa jadi dia memberikan peran-peran tertentu untuk hal-hal negatif seperti bigotry atau egoisme, mau menang sendiri, kemudian juga bisa menjadi sumber prejudice atau prasangka buruk kita, kemudian bisa menjadi hal yang memicu rasisme, termasuk seksisme, pembedaan orang berdasarkan jenis kelamin. Ya, ini dampak-dampak negatif dari stereotype. Jadi kesalahan informasi itu bisa berakibat fatal. Dalam kehidupan sehari-hari, stereotypes itu biasanya menyebar melalui beberapa cara. Yang pertama, interaksi individu. Jadi ketika seseorang menilai sekelompok orang tertentu atau orang tertentu secara individual, kemudian dia berinteraksi dengan orang lain, maka dia akan bercerita. Ya, dan pada saat itulah mulai terjadi penyebaran stereotypes yang belum tentu benar. Ya, karena bisa jadi itu hanya penilaian seseorang saja yang kemudian digeneralisir, kemudian diceritakan kepada orang lain dan seterusnya hingga menjadi stereotip yang umum. Yang kedua, melalui proses pendidikan di mana guru dan siswa berinteraksi, baik itu secara tertulis di buku teks ataupun melalui peraturan-peraturan sekolah tertentu. Dan yang terakhir adalah melalui media massa atau media sosial, di mana seseorang atau sekelompok orang bisa dengan sengaja menyebarkan paham-paham mereka mengenai kelompok orang tertentu. Misalnya ada seorang pejabat yang kemudian bisa menilai sekelompok orang atau orang-orang tertentu dengan penilaian yang dia pahami secara pribadi, kemudian karena itu diangkat dalam media massa, maka bisa jadi itu menjadi stereotip yang kemudian menyebar. Walaupun pada akhirnya nanti masyarakat atau orang juga akan memiliki penilaian sendiri. Tapi secara teknis, penilaian stereotip itu akan menyebar melalui proses-proses yang tiga ini. Baik, bagaimana sikap kita pada saat kita mengetahui stereotip atau label-label tertentu tentang sekelompok masyarakat? Yang pertama, kita harus bijak, ya, bahwa yang benar adalah kita perlu mendapatkan konteks secara individu, bukan berdasarkan stereotip yang kita pahami. Jadi, dengan kata lain, stereotip yang kita miliki itu harus dikonfirmasi dulu apa kebenarannya kepada individu tersebut. Kemudian kita harus bisa melihat potret atau gambaran sekelompok orang itu secara umum, ya, bukan hanya pada kesan pada satu dua orang saja yang kemudian kita generalisir. Kemudian kita harus mencoba menghadirkan fakta yang balance di media massa, mana yang benar, mana yang salah, tidak boleh berat sebelah, hanya mengangkat sisi positif atau sisi negatifnya saja. Kemudian bila kita mendapati hal-hal negatif tentang stereotype, maka kita perlu memberikan laporan-laporan terhadap hal-hal tidak baik itu kepada yang bisa menanganinya. Dan yang terakhir adalah kita perlu mengangkat hal-hal baik secara fair tentang seseorang atau sekelompok orang.
supaya stereotip yang benar akan tetap dianggap benar dan salah juga tetap akan menjadi nilai yang salah. Oke, itu yang bisa kita bahas tentang stereotype secara umum. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini dan share. Thank you for learning with me and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.